sahabat fotografi, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di All Creative Channel. Seperti biasa, di sini kita akan membahas seputar dunia fotografi, seni dan kreativitas. Sahabat fotografi, kali ini kita tidak akan kemana-mana, tidak juga akan bongkar-bongkar isi harddisk. Kali ini juga kita tidak akan memotret. Jadi ngapain ya? Nah, kali ini kita akan ngobrol saja. Setuju? Oke. Tapi kalau ngobrol santai aja ya, maksudnya kan harus ada temen ya. Sama siapa ngobrolnya? Sahabat fotografi, ada yang bisa temenin saya? Oh ya, oke. Kali ini saya akan kenalkan partner saya. Tapi mohon maaf ya, orangnya agak-agak gimana gitu ya. Jadi mohon maaf sahabat fotografi. Oke, saya akan panggilkan teman saya. Ini dia, saya panggilnya Opung. Opung tuh kalau di Medan kakek ya. Sebenarnya dia juga bukan orang Medan sih, cuman nggak tahu. Kadang-kadang ya begitulah, nanti sahabat fotografi lihat sendiri orangnya kayak gimana. Oke, kita panggil saja teman ngobrol saya hari ini. Opung, Pung. Sini Pung, join. Udah cepetan. Sini. 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 Apa kau panggil aku? Apa kabar? Man. Oke, sahabat fotografi, saya sudah didampingin teman saya, Opung. Dia akan menemani kita selama edisi kali ini. Jadi kita akan berbincang tentang apa nih? Ya, kita akan ngobrolin apa nih di sini kita? Emang kau mau ngajak aku ngobrol apa? Gak boleh ngomongin orang. Bukan. Kan gini, katanya kan kamu mau belajar motret. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng sama sahabat fotografi di sana tentang bagaimana cara memotret yang benar itu. Pengen tahu kan? Ya. Oh iya, mau. Iya lah, ajarin aku motret biar aku bisa moto keren seperti foto-foto kau itu. Udah, jangan dibilangin. Foto-foto saya kan masih biasa aja. Malu sama yang jago-jago di luar sono. Ya nggak apa-apa. Emang keren kok foto-foto kau itu. Jadi gimana? Biar aku jago motret kayak kau. Oke, sahabat fotografi. Jadi kali ini kita akan ngobrol santai aja sebenarnya, membahas tentang dasar-dasar fotografi. Ya. Dan tentunya saya sudah ditemenin teman saya ini, si Opung. Opung jangan berisik ya. Ini biar sahabat fotografi dengar jelas penjelasannya. Kamu jangan suka nyela-nyela nanti ya, dengerin. Kan mau pinter kan. Masih lama ini bahasnya. Aku nggak suka. Yang gampang-gampang aja kok ngajarinnya. Fotografi ini agak begitulah. Oke. Jadi seperti saya bilang tadi, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar fotografi. Mungkin saya cerita sedikit bahwa sahabat fotografi, jadi sahabat fotografi sebenarnya tanpa kita sadari, setiap kita ini di era
sekarang ini, di era digital sekarang ini, di era serba cepat, serba instan, serba mudah, setiap kita ini sebenarnya sudah berperan menjadi seorang fotografer. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena contohnya nih, misalkan contohnya, ketika kita selfie, sini. Nah, contohnya ketika kita selfie, kita sudah berperan menjadi seorang fotografer, dan hasil karya kita mungkin bisa dibilang kategori portrait fotografi. Betul nggak? Salah satu contohnya. Terus contoh berikutnya, misalkan nih kita disuruh belanja atau beli apa gitu, keluar ya, kamu Bung suruh apa gitu. Nah, sebelum kita yakin dengan barang yang akan kita beli, kan biasanya kita foto dulu nih, spread ya. Kita foto dulu, klik, terus kita kirim kan, kita kirim. Nah, ketika kita proses memotret tadi, artinya kita sudah menjalankan peran sebagai seorang fotografer produk. Betul nggak? Still life, produk. Artinya kita juga sudah menjadi seorang fotografer. Berikutnya, contoh satu lagi misalkan, ini pasti sering banyak orang melakukan hal ini. Ketika misalkan kita memasuki atau berkunjung ke salah satu tempat wisata dimanapun itu, pastilah melihat pemandangan indah gitu ya, banyak misalkan bunga-bunga atau apa, tanaman, pohon, hewan apa yang ada di situ, pemandangan bangunan bagus, kita pasti dengan sendirinya akan mengeluarkan gadget kita, handphone kita, dan memotret. Di situ juga kita sudah berperan sebagai seorang fotografer landscape, fotografer arsitektural ketika lihat bangunannya bagus, tanaman yang cantik-cantik, misalkan bunga-bunga. Artinya, jadi kenapa saya bilang tanpa disadari bahwa setiap kita ini sebenarnya sudah berperan sebagai seorang fotografer. Tapi artinya itu kebutuhannya untuk kebutuhan pribadi masing-masing saja gitu. Nah, sekarang kita akan coba ngobrol di sini tentang bagaimana menghasilkan sebuah karya foto yang mungkin akan lebih bisa diterima hasilnya secara oleh masyarakat luas gitu. Jadi ada standar-standarnya, ada kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah dasar saja yang akan kita bahas di sini. Apa sih poin-poin yang harus kita perhatikan ketika kita mau memotret atau belajar memotret itu ya. Kali ini saya bersama Opung akan coba berbagi dengan teman-teman pencinta fotografi tentunya di luar sana. Tapi satu hal, ini mungkin hanya pengetahuan singkat saja. Kita hanya berbagi ilmu yang sedikit yang kita ketahui ya. Jadi ya kenapa enggak gitu, kita saling berbagi saja ya. Walaupun mungkin yang kami ketahui ya cuma nggak sebanding lah dengan para pakar fotografi di luar sana ya. Oke. Siap, Bong? Oke. Nah, pertanyaannya kan bagaimana supaya hasil foto kita menjadi lebih baik ya, tidak hanya sekedar jepret-jepret seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi di sini kita akan berbagi dasar-dasarnya saja, apa yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan kegiatan memotret atau berfotografi. Saya akan share screen saya ke teman-teman semua di sana supaya bisa melihat dan kita saling menyimak dan memperhatikan apa yang akan kita sampaikan di sini. Oke. Siap? Tetap semangat. Jadi, sebelum kita memotret, alangkah baiknya ya kita mengetahui dulu bahwa apa sih sebenarnya fotografi itu. Jadi kita sekarang mungkin banyak sekali melihat foto-foto ya. Ada jenis foto human interest, ada night shoot, ada portrait ya, ada landscape gitu ya, ada model, ada travel mungkin, ada juga still life gitu ya. Jadi banyak sekali foto-foto yang bisa kita lihat di
dimanapun itu, di media cetak, media online. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan foto-foto dengan kualitas baik? Kembali lagi bahwa apa sih sebenarnya fotografi itu? Fotografi ini sebenarnya berasal dari kata Yunani, ya sahabat fotografi, yaitu photos yang artinya cahaya dan grafo itu melukis atau menulis, grafis ya gitu, grafo. Jadi artinya fotografi ini adalah melukis atau melukis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media pekat cahaya. Nah, alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah tentunya kamera. Ya, kamera, handphone dan lain sebagainya. Sekarang banyak sekali alat untuk memotret. Ya, tanpa cahaya artinya kita tidak bisa melakukan proses berfotografi. Gitu ya, sampai di situ ya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu artinya fotografi. Berikutnya adalah di dalam fotografi ada istilah segitiga emas fotografi atau exposure. Kunci dari mendapatkan foto yang ideal tergantung dari segitiga emas fotografi. Jadi, segitiga emas fotografi ini adalah terdiri dari bukaan atau aperture, kecepatan rana atau shutter speed, dan ISO. Jadi kombinasi dari ketiga unsur tadi menentukan gelap terangnya sebuah foto. Jadi mungkin kenapa juga disebutnya segitiga emas gitu ya. Jadi tiga sudut ini, tiga unsur ini saling berkolaborasi ya, saling berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah exposure, sebuah pencahayaan yang baik tentunya. Seperti itu. Berikutnya, nah ini contohnya. Yang paling atas gambar ini ya. Ini ada dua contoh gambar, makro dan landscape. Ini terlalu under ya, underexposed. Yang tengah ini terlalu over, terlalu terang ya. Yang pertama terlalu gelap, yang kedua ini terlalu terang, dan yang ketiga ini adalah exposure yang tepat. Jadi pencahayaannya tepat. Kenapa ini bisa dibilang tepat? Ya itu tadi karena kita mengkolaborasikan antara ISO, shutter speed, dan bukaannya, aperture-nya itu baik gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Makanya terjadilah sebuah karya foto dengan exposure pencahayaan yang baik. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Tadi kan ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Apa sih sebenarnya ketiga nama-nama itu, ketiga item-item itu, ketiga unsur-unsur itu? Nah, yang pertama bukaan, aperture atau diafragma. Ini jadi ada istilahnya tuh banyak. Kadang ada orang yang bilang bukaannya berapa gitu ya, aperture-nya berapa, diafragmanya berapa. Ya lebih kurang sebenarnya itu aja. Nah, aperture ini adalah bukaan lensa kamera di mana cahaya masuk. Bila bukaannya besar, cahaya akan banyak yang masuk tentunya. Dan bila bukaannya kecil, cahaya yang masuk ke dalam lensa dan kamera itu ya semakin sedikit. Jadi selain merupakan salah satu cara mengendalikan cahaya yang masuk, jadi bukaan ini juga digunakan untuk mengendalikan kedalaman ruang atau deep of field. Ya mungkin teman-teman sering mendengar kata istilah DOF ya, deep of field, kedalaman. Jadi itu yang dinamakan aperture. Sebagai contoh, ini ada beberapa gambar. Tadi kan saya bilang ada bukaannya kecil dan bukaannya besar. Bukaannya besar itu angkanya di dalam kamera kita itu kecil. Misalkan f1,4, 2, 2,8 gitu dan sebagainya. Jadi istilah bukaan besar itu artinya ruang yang diberikan kepada lensa untuk menangkap cahaya itu besar. Tetapi secara settingannya kita harus memberikan angka-angka kecil. Ya, sebagai contoh seperti ini. Bagaimana efeknya ketika kita memberikan bukaan besar? Ya, objek kita akan tajam, tetapi background di belakangnya itu akan ngeblur, atau orang juga istilahnya sering mungkin dengar istilah bokeh. Ya, jadi kalau pengen bokeh-bokehan ya mainkanlah bukaan seperti ini, f1,4, f2, 2,8 gitu.
Nah, terus bagaimana juga biasanya ini cocoknya untuk kategori model ya. Model ataupun ya yang perlu bokeh-bokeh lah seperti itu untuk memperkuat ketajaman di objek utamanya. Nah, tadi berikutnya adalah bukaan kecil. Ini adalah contohnya bukaannya ya. Ketika bukaannya kecil, kita bisa lihat di gambar di sini, misalkan f11. Bukaannya kecil, artinya ruang cahaya yang disediakan lensa itu sempit. Ya, tetapi secara settingannya besar seperti saya bilang tadi. F11 akan memberikan objek tetap tajam, background di belakang agak tajam. F16 depan tajam, background tajam, dan F22 depan tajam, belakang sangat tajam. Jadi lebih kurang seperti itu. Tapi ini tentunya juga kadang-kadang jenis lensa kamera juga menentukan settingan berapa ketajaman utama dalam sebuah lensa dan kamera. Ini berbeda-beda. Tetapi secara dasarnya, teknik dasarnya adalah seperti ini. Oke, itu kita bicara aperture. Poin pertama sudah selesai. Yang kedua, poin shutter speed ya, atau kecepatan rana. Shutter speed atau kecepatan rana adalah durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya. Jadi semakin lama durasinya, semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera, sehingga hasil foto akan bertambah terang. Satuan shutter speed dalam detik atau pecahan detik biasanya berawal dari 1/4000 detik sampai dengan 30 detik. Variasi shutter speed dapat diatur dari badan kamera, bukan dari lensanya. Ya, jadi sebenarnya sih shutter speed ini juga untuk pengaturan cahaya, tapi dia secara teknikalnya adalah bagaimana memberikan waktu kepada cahaya untuk bisa cepat masuk ke dalam kamera atau menahan kecepatan cahaya itu. Ya, seperti itu. Seperti apa hasilnya ketika kita memainkan shutter speed ini? Kita ambil contoh shutter speed yang besar ya, 125, 250, 500. Apa yang terjadi ketika kita memberikan settingan ini? Objek yang kita tangkap ini menjadi beku ya, freezing. Biasanya mungkin pada fotografi sport ya, ketika kita memotret yang bermain sepak bola supaya loncatan bolanya atau tendangan si pemain bola itu bisa kita capture dan freezing gitu. Biasanya kita memberikan settingan dengan speed yang tinggi. Dan apa yang terjadi ketika speednya kita rendahkan, kecilkan? Nah, maka yang terjadi akan ada motion di dalam objek yang kita foto. Ya, mungkin teman-teman sahabat fotografi, pencinta fotografi suka melihat foto-foto night shoot yang ada motion cahaya gitu ya. Di cityscape biasanya motion cahaya. Nah, ini biasanya menggunakan speed yang rendah, bisa sampai 30 detik mungkin. Atau misalkan air terjun yang airnya tuh kayak putih gitu ya, kayak kapas gitu, halus. Nah, biasanya juga para landscaper menggunakan settingan speed yang rendah seperti itu. Nah, kalau ini kembali lagi ke contoh yang speed tinggi, misalkan Anda sering melihat pesawat terbang yang bisa dibekukan gitu. Pesawat terbang kan kita tahu ya kecepatannya juga berapa ribu gitu ya. Tapi ketika kita potret, dia seolah-olah berhenti tanpa shaking, tanpa ada motion. Artinya kita memberikan, nah mungkin ini para fotografer aviasi ini sering men-setting speednya yang tinggi. Jadi supaya objek yang kita foto itu tidak ngeblur, bergerak gitu ya. Ya bisa aja mungkin bisa sampai 2000 mungkin ya. Seperti itu, sesuai kebutuhan kalau ini. Ya, itu adalah fungsinya si shutter speed. Oke. Berikutnya adalah unsur yang ketiga di dalam segitiga emas exposure, segitiga emas fotografi adalah ISO. Atau mungkin pada zamannya kamera roll disebut ASA ya, ASA 100, 200 gitu ya, 400 dan lain sebagainya. Nah, apa fungsi si ISO ini? Adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi ukuran sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Ukurannya biasanya dimulai dari angka 50 dan sampai ya sekarang 3200, atau mungkin sekarang kamera-kamera yang canggih sekarang ini bisa sampai 6000-an sekian gitu ya.
seperti itu. Tergantung jenis kameranya. ISO ini ya. Jadi ISO dengan ukuran angka kecil, sensitivitas terhadap cahayanya rendah. Sensitivitas. Yang kedua, ISO dengan angka besar berarti sensitivitas terhadap cahayanya tinggi. Ya gampangnya gini, kalau ISO-nya kecil, 100 misalkan, itu cahaya yang masuk juga tidak terlalu terang gitu. Tapi kalau ISO-nya misalkan 1000, nah itu kan berarti cahaya yang masuk juga lebih terang. Itu gampangnya. Nah, apa yang terjadi ketika kita setting ISO dengan angka kecil dan angka besar? ISO ini biasanya berpengaruh terhadap hasil foto, atau ada namanya, kita mungkin sering dengar yang istilah noise ya. Noise ini terjadi karena adanya antara cahaya yang ada dengan dengan sensitivitas kamera itu tidak seimbang ya. Jadi biasanya di ruang-ruang yang kurang cahaya, kita kan pasti akan menaikkan ISO dengan ISO yang tinggi gitu ya, 800, 1600, 3200 supaya cahayanya masuk ke dalam kamera lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Cahaya benar masuk gitu, tetapi karena ruang di sekitar itu memang gelap, makanya muncullah noise ya. Noise itu bisa berbentuk bintik-bintik seperti itu ya. Jadi gambar kita bukan tidak tajam sih, tidak halus gitu ya, tidak bersih, tapi ada dot-dot di situnya gitu ya. Nah, ketika kita memberikan ISO kecil, artinya gambar kita akan relatif bersih gitu ya. Dan ketika ISO itu dinaikkan angkanya semakin besar, maka si noise juga akan semakin tinggi. Makanya mungkin kalau saya biasanya yang diutamakan, kalau kita misalkan mau menggunakan mode manual, saya biasanya larinya tidak ke speed dulu atau ke aperture dulu, tapi saya mainin ISO-nya dulu. Biasanya saya kunci ISO, kalau bisa kunci ISO sekecil-kecilnya ya, di angka 100 misalkan kalau bisa. Nah, baru kita nanti menyesuaikan speed dan bukaannya seperti apa. Tapi juga sekarang ada beberapa kamera yang membuat noise ini menjadikan sesuatu yang lebih artistik gitu. Jadi noise itu seolah-olah bukan noise, jadi dia kayak grainy gitu ya, kayak efek aja di dalam foto kita gitu ya. Jadi ya itulah perkembangan teknologi kamera juga sangat mendukung perkembangan dunia fotografi. Jadi noise itu bukan sesuatu yang tabu lagi, bukan sesuatu yang mengganggu gitu ya. Bahkan mungkin ketika kita bisa menggunakannya dengan baik, dengan bijak, akan menjadi nilai estetika atau nilai tersendiri terhadap karya foto kita. Jadi jangan takut juga kita pakai ISO yang tinggi. Oke, itu tadi ketiga unsur di dalam exposure ya. Ada ISO, shutter speed dan aperture. Berikutnya exposure mode ya. Tadi kan kita sudah tahu exposure itu apa. Nah, sekarang mode exposure itu apa aja. Nah, biasanya ini saya ambil contoh beberapa settingan atau menu atau feature yang ada dalam kamera. Ini feature standar ya. Biasanya dalam kamera itu ada manual, auto, ya, shutter priority dan program mode gitu ya. Ini yang standarnya. Ini sebenarnya banyak tergantung kameranya. Cuman saya ambil yang standar, di setiap kamera pasti ada menu-menu ini. Auto artinya ya kamera akan mengukur cahaya atau exposure secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi terang gelapnya di lingkungan. Ya auto ini peran si fotografer hanya magic tombol shutter saja. Kita tidak bisa setting apa-apa. Jadi si kamera sudah dengan sangat pintar, dia akan menyesuaikan pencahayaannya seperti apa, ISO-nya seperti apa, speed-nya seperti apa. Tuh ya, ini biasanya saya gunakan kalau mendesak ya, udah nggak sempet setting, udah auto aja cepet dapat gitu ya. Terus program mode ini seperti mode otomatis, kamera akan menentukan settingan aperture, shutter speed secara otomatis. Bedanya pada mode program ya, Anda masih bisa mengubah nilai kombinasi bukaan dan shutter speednya, termasuk pengaturan ISO. Jadi masih bisa disetting. Terus berikutnya aperture priority. Nah, ini adalah di mode ini kita dapat menentukan besaran bukaan lensa ya, dan kamera akan menentukan shutter speednya atau kecepatan rananya yang sesuai. Jadi
kita di sini diberikan keleluasaan untuk menyeting bukaannya, ya. Tapi kayak ISO dan speed itu kamera sudah membantu kita menyeting secara otomatis. Seperti itu. Biasanya ini para landscaper kadang-kadang suka memakai exposure mode seperti ini. Berikutnya adalah shutter priority. Shutter priority artinya ya secara nama juga shutter. Shutter tadi kan kita sudah bahas adalah kecepatan. Ya, di mode ini kita dapat menentukan nilai shutter speed-nya dan kamera akan menyesuaikan bukaan aperture-nya. Ya, jadi misalkan kita di sini kita diberi keleluasaan untuk menentukan speed-nya berapa? 100, 200, 1000 gitu ya, 2000. Tetapi bukaan dengan ISO itu akan dibantu oleh kamera. Jadi kamera yang menyesuaikan. Ya, biasanya exposure mode ini banyak digunakan oleh sport fotografi. Jadi ketika kita bukan malas, maksudnya cepat aja untuk kita sudah tahu nih untuk membukakan sebuah gerakan ini kita perlu 1000 misalkan. Udah masuk mode shutter priority ya, tandanya S nih kalau di dalam kamera di tombolnya S. Masuk ke S aja, puter, udah di situ kita tentuin aja speednya berapa, 1500 gitu ya. Cek, langsung jepret. Nah, yang lainnya menyesuaikan. Seperti itu. Jadi kamera saat ini tuh sudah sangat membantu kita ya untuk bisa menghasilkan foto yang lebih cepat gitu dengan kualitas yang baik. Nah, yang terakhir adalah menu manual. Ya, di mode manual ini artinya kita dapat menentukan nilai shutter speednya berapa, aperture-nya berapa, ISO-nya berapa sesuai kebutuhan kita. Mode ini memberikan keleluasaan kita untuk berkreasi. Ya, cuman mungkin kadang-kadang suka salah tanggap ya, ketika orang yang sering menggunakan manual itu dianggap sudah jago gitu ya, atau profesional. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Kenapa? Karena ya manual ini sebenarnya hanya memberikan ruang kepada kita untuk kita lebih bisa banyak berkreasi gitu. Jadi ya ini selera kita nih benar-benar berbeda-beda gitu ya. Kayak saya misalnya motretnya settingannya seperti ini, si Opung seperti apa gitu, Anda seperti apa, ya disinilah kita berkreasi ya. Sebenarnya ya profesional juga sering menggunakan menu ini, auto pun mungkin seorang profesional juga sering menggunakan itu. Jadi jangan ada pendapat bahwa ketika kita motret pakai auto kita tidak bisa berkreasi. Enggak juga, sesuai kebutuhan lah intinya. Seperti itu. Tapi sebaiknya mungkin untuk mengasah keahlian kita di dalam memotret, sering-seringlah menggunakan, terutama untuk para pemula itu mencoba menggunakan mode manual. Karena dengan mode ini kita akan lebih mengerti gitu bahwa memotret itu seperti apa, proses memotret itu seperti apa gitu ya, ketimbang dengan menggunakan menu-menu yang lain yang memang udah semi otomatis atau bahkan otomatis. Jadi kalau mau belajar, pilihlah menu manual. Jadi Anda akan cepat mengerti seperti itu. Oke, sahabat fotografi, selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah light meter atau pola metering. Ya, tadi kan kita bahas bahwa fotografi itu unsur utamanya adalah cahaya. Nah, metering ini adalah sebenarnya tentang pengaturan cahaya terhadap objek, gitu ya. Ada apa aja? Ini juga adalah beberapa contoh yang secara umum ada pada setiap kamera. Evaluate metering. Ya, ini pengukuran standar di mana kamera akan membaca seluruh frame untuk menentukan exposure yang dibutuhkan sesuai objek yang difoto. Ya, lebih kurang seperti ini gambarnya, dan penyebaran cahayanya mungkin seperti ini. Jadi ketika kita mengambil titik ini, penyebaran cahayanya akan berfokus di area sekitar sini. Itu maksudnya, ya. Nah, terus yang berikutnya adalah spot metering. Pengukuran dipusatkan pada titik-titik tertentu sekitar 2-4% range-nya ya dari area viewfinder, sehingga bisa mengukur cahaya secara detail. Biasanya digunakan untuk pemotretan dengan kontras cahaya tinggi. Icon atau gambar yang ada di kamera seperti ini biasanya untuk spot metering. Dan apa yang terjadi ketika kita pilih ini ya seperti ilustrasi gambar ini. Jadi tadi kalau evaluate kan lebih besar nih ya area pencahayaannya, tetapi tetap terfokus pada satu titik. Nah, kalau ini dia lebih persempit lagi, hanya satu titik fokus saja
gitu. Ini biasanya digunakan untuk pencahayaan yang kontras gitu. Biasanya kalau menggunakan ini biasanya di stage fotografi. Kan kalau stage itu kamera pencahayaan itu biasanya sangat kontras ya. Antara gelap terang itu terlihat dengan begitu nyata gitu. Saya biasanya menggunakan ini untuk memberikan cahaya yang cukup kepada objek yang mau difoto, misalkan kepada vokalisnya atau pemain-pemain yang ada di stage itu, penari dan lain sebagainya. Itu biasanya saya. Tapi ini tergantung kebutuhan. Berikutnya center weight average metering. Jadi rata-rata ya. Mode ini mengukur cahaya dengan membaca seluruh frame dan menentukan rata-rata hanya pada bagian tengah frame saja. Ya, ini sebenarnya lebih kurang sama dengan evaluate metering, tetapi bedanya kalau ini ya di center gitu ya. Center, fokusnya center, ini ruang pencahayaannya lebih kurang seperti ini. Tetapi kalau ini kita bisa menentukan di titik mana fokusnya gitu ya. Terus yang terakhir parsial. Ini logonya seperti ini, gambarnya seperti ini yang di kamera ya, jadi kotak polos aja. Terus yang terakhir adalah partial metering. Gambarnya seperti ini dan ilustrasinya seperti ini ya. Mode ini hampir mirip dengan spot metering ya, hampir mirip dengan ini, tetapi hanya saja dibacanya lebih besar ya, sekitar 9%. Kalau ini kan tadi 2-4% areanya, kalau ini 9%, jadi lebih besar. Ini lebih mirip dengan ini gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk pengertian atau istilah light meter pola metering. Ini juga sangat penting ya di dalam kita memotret. Jadi kita lihat dulu nih suasana lingkungannya seperti apa, pencahayaannya seperti apa gitu ya. Dilihat dulu. Jadi ini cocoknya mana nih? Kita mau pakai spot metering, mau pakai evaluate, atau mau pakai center weight average metering. Biasanya ini, kalau ini yang suka foto-foto grup cocok nih yang center weight average metering nih ya, seperti ini. Seperti itu ya. Oke, sahabat fotografi. Gimana, Bung? Ya, lanjut. White balance. Nah, apa nih white balance ini? Putih balance itu penyeimbang putih, bukan ya. Artinya ini sebenarnya mengkalibrasi warna putih ya, supaya benar-benar putihnya ya putih gitu, tidak abu-abu, tidak kuning, tidak merah, tidak warna lain. Jadi white balance ini ya, kita baca bersama-sama, adalah kalibrasi warna putih. Ya, satu istilah dalam fotografi untuk kalibrasi warna putih atau menghilangkan warna yang tidak real atau color cost ya pada foto, sehingga objek yang berwarna putih akan tetap terlihat putih. Ya, biasanya ini juga orang-orang, ada beberapa fotografer yang suka menggunakan kartu ya untuk mengkalibrasi ini, kartu kalibrasi. Nah, biasanya white balance itu di dalam kamera ini ya ada beberapa simbol seperti ini ya. Ada tungsten, ada fluorescence, ada daylight, flash, cloudy, shadow, gitu, shade, automatic white balance, atau custom. Atau custom ini biasanya ada tulisan K ya, Kelvin gitu ya. Nah, satuan cahaya kan dengan Kelvin. Artinya tungsten ini lebih kurang, dia memberikan skala cahaya di 3200 Kelvin. Ya, white balance 4000, ini lebih kurang ya. Daylight 5200, terus flash 5900, cloudy 6000, shade 7000. Kalau automatic ya dia menyesuaikan, custom ya custom Kelvinnya. Jadi angka tadi yang sekian ribu itu gradasi warnanya seperti ini. Ketika angkanya semakin kecil, dia akan mengarah ke warna orange atau kuning ya. Tetapi kalau angkanya semakin besar, dia akan mengarah ke warna biru. Ya, jadi ketika foto Anda kelihatan terlalu biru ya kurangin Kelvinnya gitu ya. Kalau ini sih ya silahkan aja disesuaikan kebutuhan ya. Kalau saya sih biasanya kalau mau menjaga white balance-nya, saya biasanya setting pakai Kelvin aja gitu ya. Ini biasanya kalau saya setting untuk pemotretan di studio ya, karena kan cahaya yang dihasilkan oleh cahaya buatan itu biasanya cenderung standar gitu ya, dan kita sudah bisa mengunci supaya foto kita dengan white balance seperti ini ya, kita kunci aja misalkan di 4000, 5000 dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.
Tapi kalau misalkan nggak mau repot ya tinggal sesuaikan aja. Ketika kita berada di dalam cahaya yang kekuningan tungsten ya kita pilih menu tungsten. Ketika kita berada di dalam cahaya yang ruangan kita itu apa ya istilahnya neon yang putih gitu ya, white fluorescence ini ya kita pilihlah menu ini. Nah, daylight ini biasanya ketika siang hari, flash tentunya kita akan menggunakan flash. Kalau di ya ketika misalkan kita motret di dalam cahaya mendung ya, jadi ini biasanya outdoor ya, mendung kita pakai cloudy. Shadow ini biasanya ini seperti gambarnya ya di balik-balik dinding atau apa cahayanya ya cahaya bayangan gitu, cahaya apa ya, cahaya tidak langsung dari matahari. Nah, tapi saya juga seringkali juga menggunakan otomatis aja gitu, AWB aja, automatic white balance. Itu ya, itu white balance. Jadi fungsinya seperti itu. Pemilihan white balance yang tepat ya akan menghasilkan foto yang natural dan realistik ya. Jadi tidak yang terlalu biru, terlalu kuning gitu ya, terlalu orange gitu ya. Kadang-kadang kan suka melihat foto itu ini apa sih siang hari kok kuning gitu ya, tidak biru langitnya. Nah ini mungkin Anda salah menggunakan settingan white balance-nya. Oke, sahabat fotografi, lanjut lagi. Nah, tadi kan memotret itu adalah melukis dengan cahaya. Cahaya ini ada dua macam secara garis besarnya. Satu cahaya alami, yaitu anugerah Tuhan, kita punya matahari yang setiap pagi, setiap hari, ya dari pagi sampai sore sampai malam itu menyinari alam semesta ini. Itu cahaya alami. Cahaya buatan tentunya ya lampu, ya cahaya buatan tuh lampu dan banyak sekali macam lampu sekarang. Ya sebagai contoh ada lampu flash, lampu studio ya, atau lampu biasa aja yang penerangan kita di ruangan seperti ini, juga lampu biasa di rumah ya. Nah, setiap lampu ini mempunyai karakter warna yang berbeda ya. Tentunya tadi berhubungan dengan pengaturan white balance. Jadi, ketika Anda menggunakan lampu yang putih, ya Anda setting white balance-nya seperti apa. Tadi menggunakan yang seperti apa. Ketika lampunya mungkin berwarna kuning, ya seperti apa juga. Itu jadi cahaya ini berpengaruh terhadap tadi pengaturan si white balance-nya gitu ya. Berikutnya adalah cahaya sudah, mode exposure sudah, komposisi. Komposisi ini adalah udah masuk ke proses pemotretan ya. Setelah kita setting kameranya seperti apa, artinya kita udah siap memotret. Nah, ketika kita sudah siap memotret, kita sudah punya frame di dalam kamera kita dan objek di depan kita, seperti apa menempatkan objek yang baik ya, bukan yang benar tapi yang baik mungkin. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagi tips tentang bagaimana mengatur komposisi dasarnya. Komposisi itu sendiri artinya adalah susunan gambar dalam satu ruang ya. Cara menyusun atau menempatkan elemen-elemen objek pada bidang gambar foto. Itu namanya komposisi ya. Seperti ilustrasi di sini ya, kita menempatkan elemen komposisi itu terdiri dari garis, bentuk, tekstur, pola, warna, dan bingkai. Oke, ini kita bahas satu-satu. Berikutnya, ini adalah komposisi yang sangat mendasar ya. Kebangetan deh kalau orang yang hobi moto ini nggak tahu namanya rule of third atau sepertiga bagian komposisi. Ini adalah sangat mendasar. Kenapa saya bilang sangat mendasar, dan ini juga pemakaiannya sangat mudah sekali. Di dalam frame yang kita punya, kita tinggal membagi 3 bagian saja ya, dengan garis seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 bagian secara vertikal ya, 3 bagian secara horizontal. Terus apa setelah kita bagi ketiga bagian ini? Berikutnya adalah menentukan objek utama, point of interest, point of interest, elemen utamanya apa di dalam foto ini. Oke, sebagai contoh, di dalam foto ini sepakat bahwa si perahu ini akan kita jadikan sebagai point of interest-nya, objek utamanya. Nah, di dalam komposisi sepertiga bagian ini, rule of third ini adalah si point of interest kita tempatkan di salah satu titik persilangan ya. Ini kan ada 1 titik, ada 2 titik, 3 titik, 4 titik persilangan. Tempatkan di area sekitar situ
di salah satu titiknya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Sebagai contoh, karena ini mungkin akan lebih cocok ketika perahu ini ditempatkan di sini, ya kita sepakat taruh di sini. Maka jebret, udah selesai. Jadilah sebuah foto dengan komposisi rule of third. Gampang kan? Seperti itu. Berikutnya leading line. Apa tuh leading line? Komposisi garis penuntun atau leading lines. Komposisi ini didapat dengan menggunakan elemen-elemen alami sebagai garis penuntun untuk mengarahkan pandangan mata ke objek utama, ya. Jadi di dalam contoh foto ini objek utamanya adalah si menara, ya. Dan yang membantu memperkuat objek utama kita adalah pagar ini, ya. Di kiri kanannya ada pagar. Pagar ini membentuk sebuah garis, ya, yang mengarahkan ke objek utama kita, ya. Jadi mungkin itu secara penjelasan secara singkatnya, secara gampangnya. Nah, elemen dasar di dalam komposisi ini ada garis, tentunya ya, garis ini, garis yang mempertegas elemen bentuk, ya. Ini bentuknya. Karena tadi saya bilang bahwa di dalam komposisi itu elemen-elemennya ada garis, bentuk, tekstur, pola, warna, dan bingkai. Gambar pertama elemennya apa? Elemen utamanya adalah bentuk. Ini bentuk perahu. Ini elemen utamanya. Berikutnya adalah ini masih komposisi dengan menggunakan bantuan garis, ya. Ini ada namanya komposisi garis diagonal. Komposisi ini didapat dengan menggunakan elemen-elemen alami yang mempunyai garis diagonal untuk mengarahkan pandangan mata ke objek utama. Ya, kita lihat di contoh gambarnya, di contoh fotonya seperti ini. Jadi bidang ini, bidang apa nih namanya, tebing ini, tebing yang mengarah ke kanan dan ini ke kiri ini membentuk satu pertemuan titik garis tepat pada objek utama kita, ya. Nah, jadi itu mungkin yang dinamakan dengan komposisi garis diagonal. Jadi garis yang ada di sekitar objek utama itu membantu menegaskan objek utama kita. Nah, kalau kita lihat di foto ini, elemen utamanya adalah warna dan garis, ya, yang membuat gambar ini menjadi dinamis. Sehingga ketika kita melihat foto ini, kita akan lebih terfokus ke dua orang yang sedang duduk menikmati pegunungan. Ini kalau nggak salah foto diambil di Montserrat, ya, Montserrat, Korea Selatan. Ini juga foreground ranting-ranting ini maupun cantik foto ini. Oke, itu tadi. Yang ketiga adalah komposisi garis diagonal atau diagonal lines. Berikutnya, nah ini menarik bagi yang suka makro. Ini contohnya foto makro, ya. Komposisi yang keempat adalah komposisi bingkai atau framing. Seperti kita lihat ini yang garis-garis merah putih, garis merah putus-putus ini adalah framingnya, ya. Si serangga ini membuat framingnya sendiri, yaitu dia makan daun, membentuk sebuah framing, dimanfaatkan untuk menegaskan serangganya sendiri, serangga itunya sendiri, ya, sebagai objek utama kita. Kenapa objek ini terlihat lebih fokus? Karena terbantu oleh adanya framing daun ini, ya, yang daun sisa makan si serangga itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan komposisi framing atau bingkai. Ini salah satu contohnya aja, bisa dalam bentuk banyak macam sih. Berikutnya juga, nah ini cukup menarik, komposisi pola berulang atau pattern, ya. Seperti Anda lihat di contoh gambar ini, ada pola berulang pada gambar atau objek lampion, ya, bulat seperti itu. Dan pola berulang ini juga menjadi sesuatu yang menarik di dalam penempatan sebuah komposisi. Ini kalau mungkin, ya, kalau ini sebenarnya penggabungan dari dua komposisi ini, foto pola berulang dan rule of third juga, ya. Kalau kita tarik garis di sini vertikal, horizontal, ya, ini ada pertemuan nih, si orang yang lagi sembahyang ini adalah pertemuan dari garis vertikal dan horizontal tadi. Jadi sebenarnya ini kolaborasi antara dua komposisi, rule of third dan
pola berulang. Nah, apa yang menarik dari foto ini? Ya, elemennya adalah elemen pendukung dalam komposisi ini, maksudnya ada pola yang tadi pola berulangnya dan yang dihasilkan dari lampion ini. Yang kedua adalah warna, ya, mempertegas objek utama. Objek utamanya kan ini, si orang berdoa ini. Nah, si warna putih dengan merah ini terlihat kontras juga dengan adanya pola berulang dari objek di sekitarnya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah lensa. Ya, motret kalau nggak pakai lensa ya nggak bisa ya. Nah, ini ada lensa. Ini hanya singkat aja sebenarnya jenis-jenis lensa yang biasa digunakan dalam memotret. Ini kebetulan contoh lensanya lensa SLR semua ya. Sebenarnya sekarang kan sedang naik daun nih si mirrorless ini. Cuma saya punya fotonya foto-foto lensa SLR semua gitu ya. Gitu. Ini lensa ya, ada lensa zoom, lensa fix, lensa tele, lensa wide gitu, atau lensa khusus ya. Saya jelaskan singkat aja. Lensa zoom itu artinya ya punya focal length lebih dari satu ya, artinya bisa misalkan contohnya 1835, 2470, 24105 itu lensa zoom ya. Jadi kita bisa zoom in, zoom out. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang kedua lensa fix. Ya, namanya juga lensa fix, artinya ya tetap gitu ya. Jadi lensa ini hanya mempunyai satu focal length saja. Ya, misalkan 35, 50, 100 dan lain sebagainya. Terus lensa tele. Ya, tele artinya lensa yang panjang. Panjang dalam artian juga panjang secara fisik, juga panjang secara focal length, jangkauannya ya. Contohnya 70 200, 100 400, 150 600 dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya lainnya. Ini saya cepet aja. Artinya kategori lensa dinamakan lensa tele itu biasanya mungkin lebih kurang sekitar dari 70 ke atas itu udah bisa dibilang lensa tele. Terus yang berikutnya juga lensa wide. Lensa wide artinya ya lebar gitu ya. Lensa lebar ini yang mempunyai rentang fokal yang lebar, misalkan 10-20, 17-40 ya dan lain sebagainya. Ini biasanya dipakai untuk para fotografer landscape atau arsitektural gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah lensa khusus. Kenapa dibilang lensa khusus? Ya ini misalkan lensa makro khusus untuk makro. Fish eye itu memang bentuknya menyerupai bola mata ikan gitu ya. Ketika hasil motretnya tuh agak cembung-cembung gimana gitu. Terus tilt and shift ini biasanya untuk arsitektural gitu ya. Nah, ini kenapa saya kategorikan lensa khusus, karena memang ini sangat spesifik lensanya gitu ya. Misalkan lensa makro 100 ya, fish eye 815, tilt shift ada 24 dan lain sebagainya. Ini contohnya seperti ini. Nah, lensa-lensa ini sebenarnya ya tergantung juga sih, bisa aja dipakai misalkan lensa tele untuk model, untuk potret sangat bisa gitu ya. Lensa tele digunakan untuk landscape juga bukan berarti tidak bisa aja, tergantung kita cara memakainya seperti apa. Ini lensa-lensa yang biasa digunakan dalam memotret ya. Nah, mungkin sahabat fotografi juga bisa cari informasi tambahannya ya, banyak sekali informasi tentang lensa ini. Terus selanjutnya adalah, nah kan kita udah banyak tadi bicara mengenai segitiga exposure gitu ya, ada komposisi, ada white balance, ada pencahayaannya seperti apa, ada lensanya kita harus pakai lensa apa kalau memotret model. Nah ya, tapi begini, misalkan letret model itu bisa nggak pakai lensa wide? Bisa ya, bisa aja. Sebenarnya lensa apapun kita bisa gunakan. Itu kan ya namanya fotografi juga kan seni ya, seni berkreasi ya, tergantung kreasi kita gitu. Nggak ada patokan khusus kalau model itu harus pakai lensa fix, nggak juga sih. Itu menurut saya ya. Jadi lensa apapun ya bisa aja gitu, tergantung kita memakainya. Nah, dari tadi saya ada merangkum beberapa hal. Ketika kita sudah cukup mengerti dan menguasai hal-hal dasar tadi, ada hal tambahan yang ini tidak kalah penting ketika mungkin kita akan melakukan aktivitas memotret atau berfotografi ya. Nah, yang pertama adalah POI, point of interest atau objek utama. Ini sangat penting ketika kita akan menghasilkan sebuah karya. Jadi tentukan dulu objek utama yang akan kita tampilkan dalam foto atau gambar kita. Ya, tentukan dulu. Karena tanpa POI kayaknya foto kita hampa gitu ya, hambar gitu ya. Terus yang kedua, komposisi yang akan dipakai. Ya.
Tadi kan sudah banyak dijelaskan komposisi dasarnya, ada rule of third, ada leading line, ada diagonal line gitu, ada pattern dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan itu tadi ya komposisi dasar saja. Ya, bukan berarti kita menempatkan atau membuat sebuah foto dengan tidak menggunakan komposisi tadi itu salah, tidak, bukan. Itu hanya untuk mengarahkan aja, terutama bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia fotografi. Akan lebih baik ketika kita mempunyai pola atau komposisi sendiri, itu akan lebih keren kalau menurut saya. Jadi lebih kreatif, temukan komposisi baru yang itu mungkin akan menjadi ciri khas Anda dalam memotret gitu. Ya, jadi itu tadi hanya arahan dasar saja. Ya. Komposisi juga bagus karena sebagus apapun objek yang akan kita foto, kalau kita mengkomposisikannya tidak baik, ya fotonya juga ya begitu aja, gitu. Biasa aja. Gitu. Terus sesuaikan exposure, ya exposure-nya juga sesuaikan. Tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, speednya seperti apa, bukanya seperti apa, ISO-nya seperti apa, itu juga harus disesuaikan dengan kondisi cahaya di lingkungan tempat kita memotret. Terus pilih kategori foto yang sesuai. Nah sebenarnya ini kategori ini wajib nggak wajib sih, sebenarnya hanya untuk lebih kita memfokuskan aja ketika kita berkarya itu kita punya pesan yang jelas gitu. Kalau mau foto model ya artinya kita harus setidaknya mengindahkan kaidah-kaidah dalam memotret model gitu. Ketika kita akan memotret landscape ya setidaknya kita juga paham bagaimana kalau memotret landscape yang baik gitu ya. Jadi ini sebenarnya wajib nggak wajib, tapi kalau memang mau atau pengen foto kita keren ya ikutin saja gitu kaidah-kaidah fotografi yang sudah ada minimal lah ya. Ya kecuali Anda mungkin punya kreasi tersendiri, itu juga tidak salah, silahkan. Nah berikutnya tadi udah ya, poi, komposisi, exposure, terus kategori fotonya tentukan, ya sudah. Artinya kita sudah siap melakukan pemotretan. Gimana sahabat fotografi? Cukup bisa dipahami, dimengerti, ya mudah-mudahan ini cukup bisa diterima ya. Kecuali teman saya yang satu ini mungkin nggak tahu. Gimana, Pung? Kamu udah ngerti nggak? Udah nangkep Pak? Yang dijelaskan tadi? Bingung sih, coba nyimak dulu aja aku. Oke. Gimana? Bisa? Sip. Nah, selanjutnya ini saya akan beri beberapa contoh saja. Foto-foto yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai acuan ya. Acuan dalam artian ya ini contoh gitu. Contoh bukan berarti ini contohnya keren atau enggak ya, ini contoh ya. Ini karya saya sendiri ya, lumayan lah bisa dinikmati gitu ya. Ini yang pertama adalah contoh fotografi landscape ya. Fotografi landscape ini merupakan jenis fotografi yang menggambarkan keindahan alam. Ya misalkan suasana matahari terbit, terbenam, pantai, pegunungan. Ya biasanya menggunakan lensa lebar dengan bukaan kecil mulai dari f8 sampai 22 untuk mendapatkan ruang tajam di setiap sudut gambarnya. Ya seperti dua contoh gambar ini, foto ini. Di sini settingannya bukaannya 22 menggunakan speednya 2 second ya. ISO-nya 100 dan menggunakan lensa wide 17 mm. Kenapa 2? Karena saya waktu itu pengen selain juga memang ini udah cukup agak gelap di senja hari, saya pengen ada sedikit ini di sedikit halus gitu ya permukaan air seperti itu. Terus 22 ya artinya saya pengen lebih semua ruang ini terlihat tajam gitu ya. Berikutnya contoh berikutnya yang satu ini. Nah, bukanya 30 second, ISO 100, pakai lensa 24 mm. Ya, ini sebenarnya saya pakai lensa kit dari kamera saya 2470 dan saya lupa bawa lensa wide, jadi ya udah 24 aja juga masih bisa kelihatan wide gitu ya. Nah, kenapa 30 second ya? Ini saya ingin menghasilkan efek halus di air ya, air terjunnya supaya kelihatan halus seperti itu. Cuman ini memang saya menggunakan bantuan filter lagi untuk membalancing area atas dengan area bawah.
ya. Filter mungkin nanti kita akan coba bahas di sesi berikutnya. Itu yang pertama, foto landscape. Berikutnya, nah ini foto portrait, salah satu jenis fotografi yang saya senangi juga, saya sukain. Jadi portrait ini merupakan jenis fotografi yang subjeknya adalah manusia, baik tunggal ataupun kelompok, ya, dengan berusaha menggambarkan ekspresi, ya. Ini ada ekspresinya kelihatan jelas sekali, ya, senyum, kepribadian dan perasaan dari objek tersebut, ya. Ini settingannya bisa dilihat, ya, teman-teman bisa lihat semua di sini. Ini salah satu contoh fotografi portrait. Jadi memperlihatkan ekspresi dari objek yang kita foto. Terus berikutnya lagi, ini human interest, ya, adalah merupakan jenis fotografi yang menggambarkan potret kehidupan aktivitas seseorang dengan suasana atau mood dan dapat menimbulkan simpatik yang melihatnya. Simpatik, ya, artinya kita bisa melihat ibu ini sedang bekerja gitu ya. Jadi terus ini juga yang pekerja tambang juga kita bisa melihat bagaimana ekspresi dia. Kita bisa masuk ke dalam suasana foto ini, ya, dengan ekspresinya seperti ini, ya. Jadi itulah human interest, aktivitas kegiatan manusia. Berikutnya, nah ini kayaknya sih saat ini genre yang sangat banyak disukain gitu ya para fotografer. Model, ya namanya juga model, ya. Jadi ini merupakan jenis fotografi yang subjek atau manusia atau model itu sendiri, di mana dalam fotografi ini kadang peran fotografer itu dibutuhkan untuk mengarahkan pose dan ekspresi dari model itu sendiri sesuai konsep foto tentunya. Jadi ini ada campur tangan fotografernya juga gitu ya, untuk mengarahkan konsep-konsep sesuai konsep yang mau ditayangkan, ya, yang mau dibuat maksudnya. Ya, misalkan ini seperti ini, ya, summer dress, ya. Ini lebih, nah ini ada gaun-gaun kebaya dan lain sebagainya. Tentunya pose-pose ini sih bisa dengan natural modelnya sendiri berpose, atau juga kalau misalkan si fotografernya menganggap kurang, ya bisa membantu mengarahkan. Itu model, ya. Namanya settingannya bisa dilihat di sini, ya. Ini bisa dilihat di sini seperti itu. Ini adalah salah satu contoh fotografi model gitu ya. Nah, kalau saya mungkin tidak terlalu expert di bidang foto ini, ya. Jadi ini fotonya biasa saja. Tapi model-modelnya cantik-cantik. Cantik-cantik, wow, lihat nih modelnya. Oke, berikutnya arsitektur, ya, fotografi arsitektur. Fotografi arsitektur, ya, tentunya fotografi bangunan, ya, merupakan hasil karya fotografi yang dapat menampilkan tidak hanya kepentingan dokumentasi namun juga estetika dalam hal arsitektural, seni, ekspresi, komunikasi, etika, imajinasi, abstrak, realita, emosi, norm, harmoni, drama, waktu, dan kejujuran serta dimensi yang tersirat. Nah, bingung kan ini apa penjelasan? Silakan Anda terjemahkan sendiri. Artinya fotografi arsitektur itu, ya, seperti ini, kita foto bangunan, bisa fasadnya secara utuh, ya, atau mungkin bagian-bagian dari bangunan ini yang dianggap menarik, ya. Ini contohnya seperti ini. Ini bukaannya juga, ini mungkin agak mirip dengan settingan landscape, ya. Di bukaan kecil 13 gitu ya, 8, 10, 22, 16 dan sebagainya. Karena untuk mendapatkan ruang tajam yang yang luas gitu ya, dari sisi kiri kanan atas bawah itu harus tajam. Ini fotografi arsitektur. Contoh berikutnya adalah fotografi makro. Nah, makro ini unik, ya, maksudnya kita memotret benda-benda, objek-objek kecil, ya. Ini binatang-binatang ini tidak sebesar yang kita lihat di foto ini. Ini sangat kecil, kalau nggak salah ini saya fotonya tidak lebih dari 1 cm ini, ya, serangga-serangga ini. Cuma saya nggak tahu nih serangga apa namanya. Ya, jadi fotografi makro adalah fotografi memotret objek-objek kecil, ya, bisa serangga, bisa apapun itu yang kecil lah pokoknya, ya, namanya juga makro. Nah, biasanya ini menggunakan lensa khusus yang saya bilang tadi, lensa makro. Akan lebih bagus menggunakan lensa makro. Lensa makro juga ada banyak macam, ya, mungkin nanti kita ada sesi khusus untuk membahas makro. Bukaannya seperti ini, bisa dilihat sendiri, ya. Oke, lanjut still life. Nah, ini juga menarik. Ini adalah fotografi yang sering atau banyak digunakan untuk kebutuhan komersial biasanya, ya.
still life. Jadi still life ini adalah genre fotografi yang digunakan untuk penggambaran benda mati. Ya, biasanya sekelompok kecil objek. Ini adalah aplikasi fotografi dengan gaya artistik yang masih hidup. Jadi kita tetap memberikan kesan atau emosi di dalam foto kita. Walaupun ini benda-benda mati, tapi kita kan mencoba memberikan, nah kayak ini, sayuran. Ini kan benda mati, tapi kita berusaha memperlihatkan sayuran ini sayuran segar gitu dengan warna-warna yang menarik seperti ini ya. Dengan penataan yang baik, akhirnya menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati. Ini juga sebuah secangkir kopi ya, kita bantu dengan properti tambahannya. Juga kita bisa mendokumentasikan asap ini dengan baik. Ini agak susah juga saya memotret waktu itu mendapatkan asap ini. Ya mungkin kita ada sesi khusus nanti bagaimana supaya kita bisa memotret asap gitu ya dari secangkir kopi. Itu tadi fotografi still life. Berikutnya masih ada lagi night shoot ini. Ini salah satu foto juga yang saya sukain. Ini salah satu contohnya. Ini saya ambil di Singapura ya waktu itu. Ya fotografi night shoot atau fotografi malam ini mengacu pada aktivitas pengambilan gambar di luar ruangan pada malam hari ya, antara senja sampai fajar. Seperti ya ini cityscape, contoh fotonya di sini, Milky Way gitu ya dan lain sebagainya. Bukaannya nih bisa dilihat di sini ya, bukaannya, settingannya. Bisa lihat sahabat fotografi, bisa lihat semua itu. Dan sebenarnya masih banyak genre-genre fotografi atau kategori-kategori fotografi yang lainnya. Cuma mungkin ya silahkan rekan-rekan sahabat fotografi mengeksplor lebih lanjut di banyak situs lah, banyak channel YouTube yang membahas itu gitu ya. Cuman untuk hari ini kita kan bincang-bincangnya juga cuma dasar-dasar aja ya. Minimal kita tahu lah di fotografi itu ada genre night shoot, ada landscape, ada portrait, ada human interest gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi satu hal, saya juga sangat menyenangi street fotografi. Cuman kenapa saya tidak tampilkan di sini? Ya itu kan sahabat fotografi bisa lihat video-video saya yang sebelumnya. Itu membahas tentang khusus street fotografi. Oke, Wong, gimana? Oke? Oke, satu hal lagi, ini sangat menarik. Saya mau bicara bahwa seorang fotografer itu mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sebuah karya. Ya, saya coba akan memperlihatkan beberapa contoh foto dengan angle yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, dan silahkan teman-teman semua sahabat fotografi simpulkan bahwa kalau kita mengambil sudut pandang yang benar, kita akan menghasilkan karya yang baik pula. Kalau kita mengambil sudut pandang yang tidak cukup baik, ya hasilnya juga nanti seperti apa ya, kita lihat beberapa contoh. Dan ini saya ambil dari lupa saya ini, pokoknya dari internet, googling aja saya. Ini cukup menarik. Jadi ini peran fotografer itu ya disinilah gitu. Tiap orang tuh beda sudut pandangnya. Ya, nih apa yang Anda lihat dari foto ini? Saya tidak akan coba menjelaskan, silahkan dilihat saja ya. Kalau nggak salah ini Pangeran Charles gitu ya, kalau nggak salah sih. Seorang pria lah ya, seorang pria dewasa mengacungkan jarinya dengan gestur seperti ini ya. Ini diambil dengan salah satu angle yang diambil dari foto ini, dan kita lihat di foto berikutnya. Nah, sebenarnya ya si orang ini, pria ini tadi bukan satu jari tapi 3 jari, tapi karena mengambil sudut pandang yang berbeda ya kelihatannya seperti ini. Itu maksud saya. Itu juga adalah peran penting seorang fotografer dalam mengcapture sebuah foto ya. Menarik bukan? Ada contoh lainnya? Ada. Coba kita lihat lagi. Nah ya, coba perhatikan aja gambarnya. Ada kerumunan orang, ada orang ini sedang melambaikan tangan, seolah-olah ini adalah barisan sekumpulan orang yang sedang berjalan gitu. Mungkin kita dalam bayangan foto ini sekitar kiri kanannya itu rame ya, karena orang ini melambaikan kiri kanan gitu. Rame nih, kayaknya rame nih. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda.
Nah, ternyata cuma segelintir orang di sini, kalau nggak ada orang, yang sepi sekali. Tapi dengan pinternya seorang fotografer mengambil angle sudut pandang yang baik, menghasilkan foto yang ya kelihatan padat. Berikutnya, nah ini contoh aja, silakan aja diamatin ya. Ini foto yang angle yang berbeda, ini foto yang satu seperti ini, dan ini angle yang berbeda. Ini foto yang sama, maksudnya kejadian yang sama ya. Satu ini seperti ini ya, silakan Anda simpulkan sendiri. Jadi bagaimana, ini sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah ya, bisa Anda lihat. Silakan diamatin fotonya, apa yang terjadi dari foto ini. Nah, ini dari angle yang lain. Jadi tadi si bapak yang tadi itu adalah ini di belakang. Ini fotonya seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi hanya menunjukkan ya kita butuhnya foto yang seperti apa, itu aja. Nih, coba Anda amati foto ini ya. Ini seolah-olah kalau saya melihat ini kayaknya si soldier lagi, si tentara ini mau memukul anak ini ya. Ini kan anaknya ekspresinya seperti ini, ketakutan. Ini tentaranya mau memukul dengan alat pukul ini. Dan kita lihat apa sebenarnya foto yang lainnya dari sudut pandang yang lain. Nah loh, ternyata sedang main ini apa nih, tok-tak apa ini namanya, bola inilah ya, bulu tangkis pakai raket kayu begitu ya. Ini jadi ini foto satu, ini yang foto kedua ya. Jadi penempatan sudut pandang itu sangat penting dalam menghasilkan sebuah karya ya. Berikutnya contoh juga nih, lihat foto ini hasilnya sangat menegangkan. Padahal apa yang terjadi di sini santai aja nih para fotografer foto-foto. Tapi karena ini nggak tahu nih dari ini atau ini yang moto ya. Ini kayaknya kalau lihat dari angle-nya nih kayaknya ini nih yang moto nih, fotografer ini yang moto ya. Oke, contoh lagi berikutnya. Nah ya, kalau kita tidak melihat foto ini, kita akan melihat kesedihan ya dari foto ini, seolah-olah nih anak diinjek gitu ya. Padahal apa yang terjadi, dodol, dianya main sendiri begini ya. Jadi kesedihan, keceriaan, dua pesan yang sangat kontras dari satu objek gitu ya. Tergantung, makanya ya itulah peran fotografer, menghasilkan karyanya mau seperti apa gitu. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar fotografi. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua, terutama untuk saya yang hobi moto. Nah gitu Bung ya, paham gak sekarang? Ya lumayan lah, lumayan pusing kakak. Oke, kita motret sekarang yuk. Bentar, kita pamit dulu sama teman-teman sahabat fotografi di sana. Oke sahabat fotografi, sampai di sini dulu edisi kali ini. Semoga ngobrol santai kita kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semua untuk berkarya fotografi lebih baik. Ya, saya Opang dan Opung mengucapkan banyak terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Creative channelnya, karena kita akan terus berbagi cerita dan membahas banyak hal seputar hobi fotografi, seni, dan kreativitas. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam dan tetap kreatif. Bye.